Mari kita sebelum memulai ibadah hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan dalam sepanjang seminggu ini Bapak. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami kembali Tuhan datang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapak. Thank you Jesus for your blessed Lord. Tuhan kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Mungkin ada beban pikiran yang mengganggu kami, atau mungkin ada masalah, atau kami membawa hari ini Tuhan sesuatu yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk Engkau Tuhan. Thank you God. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan doa Tuhan. Haleluya, amin. Oke, mari kita siapkan hati kita, just worship God. Kami katakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan mari kami katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita semua berdiri menyembah Allah kita. Kami katakan masuk Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, di hadapan Bapa. Hadirat-Mu Tuhan ku nampak keagungan. Kami mau sembahkan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau. Just worship God. Di hadapan-Mu keinginan Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Sujud di hadapan-Mu keinginan Bapa dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari kita sembah Allah kita. Just worship God. Sujud di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kami katakan Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Hanya ini keinginan kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk Bapa. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kaulah penyelamat kami Bapa. Kami katakan inilah hidupku. Katakan dengan iman kalian. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Kami berikan Tuhan. Ku berikan bagi-Mu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan penerbangan-Mu yang mulia bagiku. Kemudian SAF hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu
Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Kita mau masuk hadirat-Mu Bapa. Katakan inilah Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, kami mau memberikan Tuhan. Rencana-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Padamu Bapa, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan Tuhan. Hanya di dalam Bapa, hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Bapa, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Terima kasih Bapa. Mari kami katakan, walau sekalipun Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Come on, as I just worship God. Walau sekalipun Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Dekat kepadamu, mari kita sembah Dia. Aku rasakan tenang. Hanya di dalam Bapa, Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Engkau Yesus Tuhan, aku ku percaya padamu penyelamatku.
padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Mungkin kami sekarang masih ada dalam kendala Tuhan, kami mendukakan Engkau, kami mohon ampun Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah penyelamat kami, Kaulah harapan kami. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Thank you Lord. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Oh sekali ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali lagi kami katakan, walau sekalipun sesuai dengan pujian ini Tuhan. Kadang-kadang kami sering berpikir bahwa lembah kelam itu adalah masalah. Lembah kelam adalah sesuatu yang kami tidak harapkan terjadi. Tetapi sesungguhnya lembah kelam bisa berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, tetapi membawa kami di dalam kegelapan. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami. Sebagaimana pujian ini, ketika kami datang berserah kepadamu, mata kami dibukakan untuk melihat apa yang sesungguhnya. Bagaimana keadaan kami. Dan biarlah oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami sekali lagi bersuka cita di dalam Engkau pagi hari ini. Dan kami mau mensyukuri buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mau mensyukuri buat setiap kemurahan Tuhan. Kami mau mensyukuri buat keluarga di mana kami ada. Kami mau bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan masih percayakan. Dalam kondisi yang kadang-kadang tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan kami pekerjaan. Bisa jadi ada omset turun. Bisa jadi ada hal-hal yang kami tidak harapkan. Tetapi Tuhan itu tidak akan menolong, tidak akan membuat kami menjadi patah semangat. Sebab Tuhan Engkau telah berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap anggota tubuh Kristus, gereja-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan demi nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Haleluya. Ya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semuanya. Shalom, saudara-saudara. Masih hidup?
Masih, puji Tuhan ya. Ya, oke. Kemarin saya melayani sebuah retreat dari satu gereja mengadakan retreat di sebuah villa di Trawas ya. Waktu saya pergi berangkat pagi jam 6 pagi. Izinkan saya membuka masker. Saya pergi jam 6 pagi dan dalam perjalanan masih pagi, semua lancar. Saya di jalan tol menyempatkan diri untuk mempraktekkan apa yang saya ajarkan, yaitu mendeklarasikan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya saudara-saudara. Karena itu di jalan tol tidak terlalu banyak perhatian yang kemudian perlu dilakukan sebab masih sepi. Jadi saya ambil waktu untuk kemudian menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Saya mendeklarasikan Tuhan, Tuhan baik, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau Allah yang hidup. Lalu saya mulai ketika mendeklarasikan Tuhan, saya mulai mengingat kisah-kisah di dalam Alkitab, mulai kitab Kejadian saya mengatakan, Tuhan Engkau Allah semesta alam yang menciptakan alam semesta ini dari timur ke barat, utara ke selatan, dan Engkau tidak pernah menjadi lelah. Engkau memberikan manusia sebagai mahkota ciptaanmu dan Engkau memberikan kepadanya kehormatan. Dan waktu saya mulai mengingat kemudian kitab Keluaran, Engkau adalah Allah yang membawa bangsa Israel keluar dan membuat mereka menjadi satu bangsa yang besar, yang hari ini bangsa itu dikenal oleh karena kecerdasannya. Saya waktu mengingat kitab-kitab dan kemudian memuji Tuhan, saudara-saudara, atmosfer, mood yang ada itu berubah, saudara-saudara. Ya, itu berubah. Dan bukan hanya saya datang untuk melayani retreat itu, tetapi saya seperti merasa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya, menyertai perjalanan saya. Dan gereja ini saya belum pernah melayani sebelumnya ya. Jadi ini kali pertama saya melayani mereka. Jadi saya hanya kenal ketua bagian acara saja ya. Yang lain saya belum kenal. Dan waktu saya sampai di sana, saya kemudian baru bisa memahami sedikit tentang yang saya layani. Dan ketika saya melayani saudara-saudara sampai selesai, sampai siang saya melayani mereka. Saudara-saudara, waktu saya selesai melayani, saya berpikir begitu ya. Kalau saya pendeta, pekerjaan atau mungkin kalau disebut pekerjaan atau apa yang saya lakukan adalah melayani. Kayaknya kalau memuji Tuhan itu sesuatu yang ya wajarlah. Pendeta ya memuji Tuhan di jalan tol, memuji Tuhan wajarlah gitu ya. Wajarlah. Dan apalagi kemudian sering diperhadapkan kepada melayani orang, sesuatu unknown teritori yang belum pernah diketahui sebelumnya. Tetapi kalau saya mau tarik prinsipnya, yang pertama, oke, pendeta mungkin melayani, tetapi pendeta juga manusia, saudara-saudara. Saya masih doyan nasi pecel, rawon dan kawan-kawan. Masih mau diajak ke Bon Cafe. Saya masih bisa juga sebagai manusia, saudara-saudara. Makanya saya sangat menjaga diri untuk kemudian tergoda. Ya. Apabila ada yang menggoda, ya, saya berjaga-jaga. Ya, saya punya aturan-aturan tertentu di dalam pelayanan saya. Apabila Ibu Lili tidak menyertai saya punya parameter tertentu. Ya, saya punya batasan tertentu. Nggak boleh kalau kecuali dia adalah orang yang jauh tua dari saya atau jauh lebih muda dari saya. Tetapi saya nggak mau orang, kalau wanita ya, duduk di mobil bersama dengan saya hanya berdua dan dia duduk di samping saya ketika saya nyetir mobil. Saya akan meminta dia untuk duduk di belakang. Kenapa? Ya, saya hanya berjaga-jaga. Walaupun saya mungkin kelihatan seperti supir, itu lebih baik daripada nanti ketika saya bawa mobil lalu ada orang melihat begitu, loh kok bukan Ibu Lili, itu siapa ya? Nah, ketika
ada pertanyaan seperti itu, orang bisa menafsir-nafsirkan. Nah, saudara-saudara, jadi artinya saudara-saudara, saya sama seperti saudara-saudara. Bedanya apa yang saya lakukan mungkin itu cenderung kelihatannya kudus begitu ya. Kelihatannya sakral. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara berpikir bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada pembedaan antara yang duniawi atau antara yang sekuler dan yang sakral. Di dalam Alkitab kalau saudara perhatikan, maka saudara-saudara memang imam dikhususkan dan imam dari sana kemudian dikhususkan untuk melayani bait Allah. Tetapi kalau saudara belajar, maka semua profesi yang ada di dalam perjanjian lama, semua profesi yang ada itu semua harus datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan diri, mempersembahkan sesuatu. Dan apapun, kalau mereka petani, kalau mereka peternak, karena waktu itu kurang lebih pekerjaannya hanya paling 2 hal itu, petani, peternak. Kalau nggak punya lahan, nggak punya ladang, maka dia menjadi buruh, atau bahkan yang paling bawah kalau utang tapi tidak bisa bayar, maka mereka menjadi budak. Tetapi semua ini sama-sama kalau saudara baca Mazmur 150 ayat 6 mengatakan begini, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Saya mau tanya saudara, saudara bernafas? Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Saudara bernafas ya. Kita semua bernafas. Tidak ada batasan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini juga membatasi, itu pendeta, maka dia bisa punya pengalaman-pengalaman supranatural seperti itu. Sementara kita orang-orang biasa. Kadang-kadang menurut saya, ini adalah tipu muslihat iblis untuk seolah-olah membuat kasta di dalam rohani. Ada kasta level ya, level sosial. Ada kasta Brahmana gitu ya. Brahmana itu orang-orang yang tinggi. Ada kasta apa? Satria kalau ini di Bali atau di India begitu. Kadang-kadang kita berpikir tentang kasta-kasta secara rohani. Oh, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, setiap saudara dan saya dikatakan kita semua, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi saudara dan saya tidak ada bedanya dengan saya, dengan saudara-saudara. Kita semua ditempatkan Tuhan. Memang apa yang saudara kerjakan mungkin berbeda dengan saya, tetapi Tuhan punya maksud untuk saudara ada di sana sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk saudara ada di sana, yang saya tidak bisa gantikan. Pamela sebagai make up artist, saya tidak bisa gantikan Pamela. Saya tidak bisa menggantikan Pamela untuk ngobrol atau bicara, karena Pamela punya keterampilan dan keterampilan itu adalah otoritas untuk dia berada di dunia itu. Leading. Punya keterampilan, punya talenta, dan bertemu dengan customer yang saya tidak bisa gantikan. Harry juga punya talenta yang saya juga tidak bisa gantikan. Kadang-kadang saya suka ngobrol dengan Harry karena saya tertarik dunia itu ya. Sebenarnya dulu saya ingin belajar hal-hal seperti itu untuk menginjil, karena menurut saya itu kesempatan luar biasa. Orang akan menyerah pada waktu di apa istilahnya namanya duena. Ya, duena ya. Pada waktu ya dilayani, maka dia akan mendengarkan. Saudara-saudara, kalau saudara pandang, maka sebenarnya posisi saudara dan saya di hadapan Tuhan sama. Di hadapan Tuhan sama. Karena apa yang saudara kerjakan itu tidak bisa digantikan oleh saya atau oleh orang lain. Itu berarti Tuhan punya maksud, punya tujuan mengapa saudara ada di sana.
Sehingga dengan demikian memuji Tuhan itu juga bukan dikhususkan eksklusif untuk kalangan tertentu. Wah, ya Pak Agus pendeta ya biasalah di jalan tol memuji Tuhan begitu. Kalau putar LCD bukan LCD, USB-nya player lalu kemudian isinya apa? Ya pastilah bukan cucak rowo. Ya pastilah puji-pujian. Kadang-kadang kita memisahkan seperti itu lalu memaklumi bahwa kalau saya begini, saudara-saudara, tidak. Semua kita di hadapan Tuhan sama karena Alkitab mengatakan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Jadi setiap kita yang bernafas itu adalah orang-orang pribadi yang diharapkan memuji Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, yang kedua, yang berikutnya, kapankah kita memuji Tuhan? Kapankah kita memuji Tuhan? Kita itu memuji sesuatu ketika kita biasanya, saudara, memuji sesuatu karena sudah mencicipi biasanya ya, atau saudara punya kesan, impression tertentu sehingga saudara dan kita seperti secara alamiah memuji. Ada tipe-tipe orang yang sulit memuji juga ya. Ada orang-orang yang lidahnya itu begitu licin, cepat memuji. Kalau saudara ketemu orang yang lidahnya begitu licin ya, penuh dengan madu lidahnya itu, manis sekali. Ada tipe-tipe yang begitu. Saudara-saudara, dia bisa memuji apa saja. Dia sangat membuat orang merasa nyaman bersama dengan dia karena dia cepat memuji. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang sulit memuji tapi mudah mengkritik, mencela. Ada juga saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apakah hal memuji Tuhan itu bergantung dari personality atau dari model-model orang seperti itu? Ya, kalau orang yang gampang memuji ya dia cocoklah bisa dengan mudah memuji Tuhan. Tetapi kalau ada orang-orang yang sulit memuji sesamanya, sulit karena dia cenderung melihat hal yang kurang daripada hal yang lebih, maka ya wajar kalau dia kurang bisa memuji Tuhan. Saudara-saudara, apakah seperti itu? Justru disiplin memuji Tuhan menolong mungkin buat orang yang mudah memuji untuk bisa memuji dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan bagi orang yang sulit memuji sesalamanya untuk mulai belajar tidak fokus kepada keburukan, tidak fokus kepada kelemahan, tetapi mulai belajar fokus kepada kebaikan, kelebihan, sebagaimana dia memandang Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehingga kapan kita memuji Tuhan, maka sebenarnya jawabannya sangat simpel. Dan kalau saya sudah jawab, berarti selesai khotbahnya. Kapan kita memuji Tuhan? Ya, setiap saat. Udah selesai ya kita, pulang kita. Saudara happy ya hari ini puji Tuhan ya, seperti anak sekolah itu ya. Kita pulang dulu ya, kita pulang pagi. Kenapa? Gurunya udah selesai. Iya. Tadi dikatakan, David mengatakan bahwa kita memuji Tuhan itu setiap saat. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya berikutnya juga. Kalau begitu, memuji Tuhan setiap saat ini, kalau saya mengajarkan di minggu pertama bahwa memuji Tuhan itu harus ada di dalam konteks relationship. Ya, relationship. Maka memuji Tuhan itu harus bukan sekedar sebuah hukum. Ya, hukum. Sama seperti saudara, ini hukum. Kalau naik motor pakai helm, udah. Kalau pakai helm maka ya tidak ditilang. Tapi lebih cenderung kepada hukumnya. Memuji Tuhan itu bukan hukum. Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, Mazmur mengatakan
Pujilah hai jiwaku. Mazmur mengatakan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Maka kemudian kalau saudara baca misalnya kemarin saya juga menyampaikan tentang Markus pasal 2. Di Markus pasal 2 itu ada 4 orang sahabat yang menggotong temannya yang lumpuh. Dan waktu membawa kepada Yesus, Yesus ada di dalam sebuah rumah ternyata full pack dengan orang-orang. Sehingga orang-orang 4 orang ini karena saking pengennya temannya ini sembuh, pikir cari jalan, ya apa ini kita udah jauh-jauh ke Kapernaum. Tetapi tidak mungkin ketemu Yesus. Lalu mereka mencari akal dan satu yang tidak ada orangnya di atap. Dan kalau saudara baca di pasal 2 dikatakan di sana, maka kemudian mereka 4 orang itu ditulis 4 orang, menarik sekali, sangat spesifik. 4 orang itu membuka atap dan menurunkan temannya, dan kemudian Yesus mengatakan melihat iman 4 orang itu dan menyembuhkan yang lumpuh. Dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi dikatakan di sana, maka ketika orang melihat itu takjub dan semua memuliakan Tuhan. Jadi begini saudara-saudara, poin saya adalah sederhana. Kalau memuji Tuhan setiap saat, tapi jangan dipandang memuji Tuhan setiap saat sebagai hukum. Karena kalau saudara sebagai hukum, saudara tidak akan menikmati. Saudara akan kehilangan relationship. Sama seperti ketika saudara ketemu dengan misalnya mungkin kalau tentara ketemu dengan pimpinannya hormat begitu ya, refleks saja di jalan begini ya, ketemu siap. Tetapi tidak benar-benar ada relationship, ada distance, ada jarak. Hukum seringkali membuat kita berjarak dengan Tuhan. Hukum membuat saudara dan saya berjarak. Padahal Tuhan tidak menginginkan saudara dan Tuhan kita itu punya jarak. Tuhan justru menginginkan dekat. Jadi memuji Tuhan itu bukan dipandang sebagai hukum. Saudara-saudara, kalau tidak memuji Tuhan dipukul. Kalau tidak memuji Tuhan akan kena tulah. Memuji Tuhan adalah hasil, bukan hukum. Hasil apa? Hasil hubungan. Hasil kedekatan dengan Tuhan. Adalah hasil. Jadi keharusan yang muncul itu bukan karena ditekan, tetapi karena hasil. Hasil apa saudara-saudara? Saya mau tanya saudara-saudara, kita ini manusia yang berdosa, apakah kita ini dengan sendirinya bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan kebiasaan memuji Tuhan? Sulit. Sulit saudara-saudara. Kita kalau sebagai hasil secara normal, secara alamiah, kita ini sulit untuk dengan sendirinya memuji Tuhan. Betul ya? Sulit. Dengan sendirinya memuji Tuhan. Kadang perlu dipancing, kadang perlu musik yang bagus, kadang perlu macam-macam. Karena pada dasarnya daging ini sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Daging ini sulit saudara-saudara. Daging itu maunya menjauh. Coba buktikan dengan diri kita. Daging ini maunya menjauh. Roh, Yesus mengatakan begini. Roh itu kuat, tetapi daging lemah. Persoalannya roh kita tinggal di dalam daging kita. Sehingga katut saudara-saudara. Sehingga ikut dengan daging kita. Sehingga saudara-saudara, mengapa pada waktu KKR, pada waktu sesuatu yang luar biasa, orang begitu antusias karena rohnya itu seolah-olah benar-benar dominan menguasai dagingnya. Tapi sesudah KKR, perlahan tapi pasti surut lagi. Nah saya berpikir kira-kira apa sih cara Tuhan untuk menolong kita tetap memuji Tuhan? Nah saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah mata pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, di ayat 1 dikatakan ini adalah mazmur yang ditulis karena atau ketika Daud berpura-pura menjadi gila, tidak waras. Itu konteksnya ada di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15 ya. Pada waktu itu singkat saja Daud lari karena dikejar Saul akan dibunuh, dan ketika dia berlari saudara, dia saking takutnya. Ini Daud bayangkan kira-kira waktu dia mengalahkan Goliat mungkin umurnya 17 tahun ya. Pada waktu dia memukul Goliat dan kemudian jatuh, dia umur 17 tahun dan jadi masih remaja. Tetapi Tuhan pakai dia sehingga dia kemudian sesudah itu dia karena kemudian dia kembali ke menjadi gembala domba, tetapi sudah beberapa waktu kemudian dipanggil di istana, dia mulai terkenal saudara-saudara. Dia mulai terkenal sampai akhirnya Saul menjadi iri dan akhirnya Saul raja mencari seorang remaja ini untuk dibunuh saudara. Raja yang punya otoritas. Saul adalah raja yang pertama. Apa artinya? Artinya pada waktu itu suku-suku Israel belum pernah punya pengalaman seorang raja, punya raja. Dan ketika mereka punya raja, maka mereka sangat menghormati raja mereka. Jadi powerful sekali Saul ini. Saul sangat berkuasa. Dan Daud dikejar oleh seorang yang sangat berkuasa. Kadang-kadang saudara-saudara, kita ini sulit memuji Tuhan dengan sendirinya dan seringkali Tuhan pakai situasi keadaan untuk melatih kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kita melihat Tuhanlah kesempatan kita satu-satunya. Daud, dia tidak punya teman lagi. Dia begitu saking cepat berlari, dia tidak bawa senjata apa-apa. Di ayat sebelumnya sampai dia kelaparan dan pergi ke Ahimelek seorang imam dan minta roti dan diberikan roti kudus. Roti yang sebenarnya itu sakral, tetapi akhirnya Daud harus makan roti itu. Dan menarik karena kemudian Daud bertanya apakah ada senjata yang saya bisa pakai. Dan Ahimelek kemudian menunjukkan senjata satu-satunya yang disimpan di tempat kudus adalah ternyata pedang Goliat. Orang yang pernah Daud kalahkan. Nah saudara, Mazmur 34 adalah seluruh pengalaman Daud pada waktu dia lari pergi ke Gad orang Filistin dan di sana dia menjadi gila sehingga kemudian dia mengatakan satu pernyataan ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini adalah hasil saudaraku, adalah hasil. Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu dan aku akan tetap di dalam mulutku ada puji-pujian. Ini adalah hasil bagaimana Daud kemudian bisa sampai kepada hasil rohani seperti itu. Saya yakin kerohanian juga ada level-level. Saudara kan juga bulu tangkis ada level-level.
Saya dengar di grup bulu tangkis, kalau yang cupu-cupu, mungkin kalau saya masuk ke situ ya, saya pasti akan dikelompokkan kepada dengan yang cupu-cupu ya. Kenapa? Karena yang jago-jago itu pasti frustasi dengan yang cupu, ya betul ya saudara-saudara. Yang jago-jago waktu main bulu tangkis dengan yang cupu itu kayak nggak dapat lawan seimbang. Gimana yang main tenis lapangan? Kelasnya sudah gimana? Cupu atau sudah naik tingkat ya? Sudah naik tingkat ya. Kalau ya, saudara-saudara, semua ada levelnya. Saudara pikir rohani nggak ada level? Ada levelnya, saudara-saudara. Ada kelasnya, ada levelnya. Kadang kita berpikir mengikut Tuhan itu nggak ada levelnya ya, pokoknya ya ikut. Ya kalau satu kali ke gereja ya ke gereja, kalau lagi malas ya malas. Saudara saya mau tanya, saudara yang tahu tentang level-level itu. Kalau pekerja pun saudara ada levelnya. Saudara kalau ada di level terus yang sama, apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Kalau saudara berada di level yang sama terus, pekerjaan. Kalau saudara nggak ada perkembangan di dalam pekerjaan saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Jenuh, betul. Jenuh. Saudara pasti, kerja lagi. Pernikahan juga ada levelnya loh saudara. Pernikahan itu ada levelnya. Kalau saudara yang menikah, ada tantangan, persoalan, puji Tuhan. Saudara sedang diperhadapkan untuk naik level. Kenapa? Kalau kita ini bersatu oleh karena sama-sama senang, itu banyak temannya. Tapi kalau saudara bersatu karena ketika saudara ada di dalam tekanan dan di dalam kesulitan dan saling bersama-sama mendukung, itu berarti saudara memaksa diri untuk mencintai orang karena keputusan saudara-saudara, bukan karena mood. Dan pada waktu itulah level kita akan naik. Pertanyaannya bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah ada levelnya? Saudara kalau di dunia ini level itu berakibat langsung. Itu. Ya tadi itu. Ya kalau saudara bekerja ada reward. Tetapi di dalam Tuhan kelihatannya enggak ada efek langsung. Tetapi yang dialami tetap sama. Kalau saudara dan saya di mengikut Tuhan levelnya tetap, karena kemarin saya juga bicara tentang level relationship, yaitu level perkenalan. Maka saudara-saudara kalau saya dengan saudara-saudara sepanjang tahun hanya perkenalan aja, ketemu hihihi, lalu setelah itu gak ada interaksi yang lebih dalam, lama-lama apa yang saudara-saudara rasakan? Kita tidak ada connection, kita gak merasa. Kalau saudara-saudara ada apa-apa, akan feel free untuk ketemu saya. Dan saya juga. Dan demikian juga kita. Dan kalau kita dengan Tuhan levelnya adalah level perkenalan seperti itu. Dan kalau itu terus menerus terjadi, coba ingat orang-orang yang hanya level perkenalan, hanya kalau kita perlu maka kita datang kepada dia. Misalnya saudara-saudara, pramugari, itu level perkenalan. Ya, pramugari. Kita kenal ya karena kita perlu naik pesawat. Atau kalau kita naik Grab ya kita tahu. Atau kalau naik bus kita tahu, kita ngobrol mungkin dengan saya kemarin naik bus. Ya saya bicara saya tanya dengan kondekturnya. Karena butuh, karena perlu. Nah orang Kristen yang di dalam level perkenalan dengan Tuhan seringkali datang kepada Tuhan karena butuh saja. Dan kalau itu yang kita kerjakan terus menerus, lama-lama kita jenuh. Lama-lama kita berpikir kekristenan kok podo ya. Kekristenan kok sama saja dengan yang lain. Saudara melihat orang lain yang dengan kepercayaan, keyakinannya kok sepertinya sama. Pertanyaannya apakah benar sama ataukah kita yang memang salah, saudara-saudara? Kita yang tidak benar-benar menyadari bahwa kita harus bertumbuh, kita grow. Sehingga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bahwa memuji Tuhan adalah hasil, saya berdoa dan berharap saudara dan saya bisa tangkap. Karena ini tidak mungkin terjadi kalau kita mengikut Tuhan hanya di dalam level perkenalan dan menganggap memuji Tuhan adalah hasil. Kenapa? Itu akan dianggap sebagai hukum. Harus.
Supaya saya diberkati Tuhan, saya memuji Tuhan. Saudara, perhatikan, Daud memuji Tuhan karena dia di dalam pasal 34 ayat 2 itu dia mengatakan memuji Tuhan dalam segala waktu karena dia mengenal Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana orang bisa dekat dengan Tuhan? Orang bisa dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, untuk saudara naik level mengikut Tuhan, ya. Jangan berhenti di perkenalan terus. Perkenalan ini kalau butuh rasanya cari Tuhan. Kalau enggak butuh ya udah lupa. Ya. Ya syukur-syukur kalau kita selamat sampai akhir ya, puji Tuhan ya. Tapi saya mau tanya, memang anugerah Tuhan itu besar, menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus juga pernah mengatakan begini, percuma loh memberi mutiara kepada babi, karena dia nggak akan ngerti fungsinya. Walaupun dia kasih anting-anting mutiara nih, kalung mutiara babi ya, tapi begitu melihat lumpur apa yang dia lakukan? Nyemplung lagi, saudara-saudara. Nyemplung lagi, dia gak menghargai itu. Gak mengerti betapa mutiara itu mahal, berharga. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau kita gak memahami, kalau kita gak menyadari pengorbanan Yesus itu berharga, pertanyaannya apakah kita ini sudah diselamatkan? Apakah kita sudah diselamatkan? Karena kalau kita sudah diselamatkan, maka kita akan memahami betapa berharganya mutiara atau berharganya keselamatan, sehingga di dalam diri kita itu grow, di dalam diri kita itu ada respon. Saudara-saudara, produk yang disukai oleh banyak orang itu biasanya memenuhi beberapa hal. Yang pertama murah. Ya, itu produk. Banyak orang ya, bukan kalangan tertentu. Murah, enak ya. Terus apa lagi? Murah, enak, bonusnya banyak. Nah, kadang-kadang keselamatan di dalam Kristus kadang-kadang dibuat seperti produk itu ya saudara-saudara. Yesus Kristus mati untuk saya, haleluya. Saya orang berdosa, haleluya. Puji Tuhan, dosaku diampuni, haleluya. Kelihatannya murah. Terus enak lagi, ya. Enak. Kalau datang ke gereja, datang akan diperhatikan, akan ada kekasih, ketersalingan. Lalu ada bonusnya lagi. Kemarin saya melayani retreat, ini luar biasa ya. Saya tanya, berapa peserta membayar retreat itu? Murah meriah. 75.000 saudara-saudara. Saya tanya, 75.000 ini makan berapa kali? Lalu pesertanya, 3 kali Pak. Oke, karena mereka datang hari Jumat lalu pulang hari Sabtu. Jadi rupanya makan malam, makan pagi, makan siang 3 kali. Saya tanya lagi, snacknya berapa kali? 75 ini ya. Tak terbatas Pak. Wah, saudara. Wah, memang waktu saya begitu datang langsung disuguhi pisang, jeruk, ada apa snack-snack yang lain, resoles lah. Wih, 75.000 nih seperti ini ya, saudara-saudara. Lalu saya tanya lagi, tidurnya di mana? Ya tidurnya di kamar-kamar Pak, di cottage-cottage. 75 tidur di cottage-cottage. Ya, enggak di emperan. Iya Pak. Oke. Lalu saya tanya lagi, ini di belakang karena ada kado-kado banyak ya di belakang saya itu, kado-kado banyak gitu. Saya tanya, ini untuk apa? Lalu ketua acaranya mengatakan, Pak, untuk door prize. Wow, gede-gede ya saudara-saudara, gede-gede itu. Lalu saya tanya lagi, ada 2 tas kresek penuh dengan bungkusan kado-kado warna coklat begitu ya. Tapi banyak untuk semua peserta. Saya tanya itu apa? Ini Pak, ada sponsor. Jadi nanti masing-masing dibagi seperti karcis-karcis kecil begitu, lalu sesuai dengan karcis yang diambil dapat hadiah di situ lagi. Lalu saya tanya lagi, ada bungkusan warna perak. Ini apa kotak-kotak ini? Pak, ada sponsor pasta gigi Pak. Oke. Saya bilang 75.000 dapat transportasi dari Surabaya, naik
bis, naik kendaraan, mereka sewa satu bis ya, dan kendaraan-kendaraan yang lain, dapat tidur, dapat makan 3 kali, snack, dapat door prize lagi. Kadang-kadang kita itu dengan keselamatan Tuhan maunya seperti itu, saudara-saudara. Seperti effortless gitu ya. Memang anugerah itu sangat mahal sehingga saudara dan saya tidak mungkin melakukan membelinya, dan apapun yang kita kerjakan nothing can compare. Tidak mungkin bisa dibandingkan sehingga kita memperoleh anugerah itu. Tetapi bukan berarti itu murahan, saudara-saudara. Amin. Itu mahal sekali. Dan karena mahal sebenarnya, saudara-saudara, maka ketika kita memuji Tuhan, maka itu bagian dari hasil. Yang pertama, pujilah Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Amin. Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi apabila Tuhan masih memberi bonus seperti Daud, ketika dia berlari, dikejar oleh karena kejar Saul, lalu kemudian dia cari jalan, gimana saya bisa selamat ini? Saya lari ke Ahimelek, imam, tetap dikejar. Tidak ada yang di luar pengaruh otoritas Saul. Karena Saul adalah raja Israel. Kira-kira lari kemana? Satu-satunya tempat yang tidak mendapatkan pengaruh dari Saul. Kira-kira lari kemana? Ke musuh Saul. Filistin adalah musuh Israel. Tapi saudara, kalau saudara jadi Daud, kalau saudara lari kepada musuh, itu berarti sudah putus asa atau ya udah nggak ada jalan keluar lagi. Tapi kalau kita baca Mazmur 34 ayat 1 sampai 9 tadi, kayaknya Daud lari ke Filistin menjadi seperti orang gila, bukan oleh karena dia udah menyerah, oleh karena dia udah putus asa sehingga gak ada jalan keluar, tetapi justru karena keberanian. Kalau saudara baca, karena keberanian. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana Daud berani berada di wilayah musuh dan dia acting menjadi orang tidak waras, bukan karena putus asa tetapi oleh karena keberanian. Bagaimana punya keberanian yang seperti itu bagaimana bisa terjadi? Mazmur 34 menjawab bahwa keberanian yang seperti itu terjadi oleh karena Daud dikatakan dia mencari Tuhan. Saudara-saudara, dia mencari Tuhan. Kadang-kadang kita pergi ke sesuatu tempat, keberanian kita terjadi oleh karena kita di backup. Ada orang yang membackup kita, dan Daud menemukan yang membackup dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan saudara-saudara, saya pernah ada dalam situasi seperti itu. Pada waktu kerusuhan, satu kali di tengah-tengah kerusuhan, pemimpin sekolah teologi yang ada pada waktu itu harus tinggalkan sekolah teologi kami, dan kemudian saya ditinggal bersama dengan staf yang ada. Lalu dia dengan cepat-cepat naik pesawat. Ya, bersama dengan keluarganya, dia dengan cepat-cepat. Nah, karena kami panik, lalu saya bilang, ya Pak. Terus waktu sudah pergi, saudara, sudah jalan, saya pikir, loh, ini Pak Kepala Sekolah pergi tapi nggak ninggalkan uang. Lah ini gimana ini besok ini? Ini bagaimana ini? Waduh, saya mulai bingung. Kok nggak tinggalkan uang sama sekali ini dalam kerusuhan? Saya seperti ditinggalkan begitu gitu. Lalu saya sadar sore-sore, loh kok gak ada uangnya nih? Saya ngomong, saya panggil mahasiswa. Gimana kita? Ya oke, kita punya kebun, ada pisang, ada singkong, ada daun singkong, tapi mosok yang lain-lain gimana nih? Jadi langsung sore itu saya panggil mahasiswa, saya bilang, kamu ikut saya ya, kita kejar. Jadi karena beberapa waktu, karena pesawatnya sore ya, jadi walaupun mereka ke bandara lebih cepat, tapi itu terjadi oleh karena kerusuhan. Kalau mereka kesorean, itu mereka bisa terjebak orang yang lagi nyerang tempat lain.
Jadi mereka pergi lebih baik ke bandara dan nunggu di bandara. Dan sore hari itu kira-kira mungkin sekitar jam 3, begitu saya minta mahasiswa menemani saya, orang Ambon, lalu dia duduk bersama dengan saya dan kami naik motor. Dan waktu kami naik motor saudara menuju ke bandara, sudah mulai jam 4:30. Kita balik yuk. Pak, kalau kita balik kita lewati gereja itu lagi Pak, bagaimana Pak? Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah melewati sesuatu dan selamat, tapi kita ini tetap diliputi oleh rasa takut, dan ketika mengalami lagi kita ini lupa bahwa kita pernah ditolong Tuhan ya. Kita pernah diselamatkan Tuhan. Dan pada akhirnya saya mengatakan, KC, kita tadi lewat di sana baik-baik saja, kita akan balik baik-baik saja. Baik Pak. Nah dulu sebelumnya saya dimotivasi oleh dia karena mungkin dia single. Sekarang saya bilang, kamu pasti bisa menikah nanti. Nah saudara-saudara, maksud saya begini saudara-saudara. Saya tidak tahu dengan hidup saudara-saudara, tapi kesulitan dalam hidup kita bagi orang di dalam Tuhan itu tidak diizinkan Tuhan secara percuma, secara sia-sia. Sebab Tuhan mau saudara naik level. Saudara bisa menghasilkan pujian, bukan hidup orang Kristen oleh karena hukum, gak ngerti, pokoknya jalankan, tetapi gak mengerti. Tuhan mau saudara dan saya memuji Tuhan oleh karena kita punya hubungan dengan Dia. Dan kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami kesulitan seperti Daud. Daud seorang pahlawan, tapi dia berpura-pura menjadi gila. Ini berarti sudah beyond, sudah melampaui. Pride-nya itu gak ada lagi saudara-saudara. Gak ada kebanggaan sebagai pahlawan, justru kebanggaan sebagai pahlawan oleh pegawai dari Raja Akis mengatakan, loh bukankah dia ini orang yang kemudian disebut kalau Saul membunuh beribu-ribu, dia membunuh berlaksa-laksa. Jadi justru famous, justru kepopuleran Daud menjadi masalah di dalam dirinya. Kadang-kadang kesuksesan saudara-saudara bisa menjadi masalah di masa yang akan datang saudara-saudara. Bisa jadi kita agak menyesali ya, kenapa ya saya kemudian berhasil, karena setelah ini pajaknya gede. Manusia itu repot ya saudara-saudara. Kalau susah bayar pajaknya kecil, tapi kalau sudah sukses bayarnya pajak gede juga, garuk-garuk kepala saudara-saudara. Saudara-saudara, kita kalau ikut Tuhan, ya, setiap kesempatan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, seharusnya menjadi anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya lewatkan begitu saja, maka kita dengan Tuhan akan hanya ada di level perkenalan terus. Makanya kekristenan kita gak menggairahkan. Kita mau bersaksi kepada orang gak ada bahan untuk bersaksi. Kenapa? Karena kita maunya main aman. Saudara-saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, berlarilah kepada Tuhan dan gunakan kesempatan itu untuk naik level secara rohani, sehingga puji-pujian saudara-saudara adalah hasil dari pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara-saudara. Ya, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sederhana saja apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Tapi saya mengajak saudara-saudara, orang-orang yang muda di dalam Tuhan, saya mau berinvestasi di dalam hidup setiap saudara-saudara. Terus terang berapa hari ini saya lembur ya. Lembur sampai pagi begitu ya, karena saya harus memberikan laporan tahunan. Kadang-kadang saya berpikir apa yang saya cari ya? Apa yang saya cari?
Belum lagi ada tantangan-tantangan yang lain. Tapi satu hal saudara-saudara, pada waktu saya memuji Tuhan, beban-beban yang saya pikul justru adalah pintu untuk menyadari bahwa saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kemenangan. Saya mengajak kita pagi hari ini menyanyi satu lagu. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya memilih lagu ini karena saya ingat saya pernah ngobrol dengan, seingat saya pernah diantar Erik kalau saya tidak salah. Waktu pulang ke rumah saya waktu itu, Erik cerita lagu ini, bahwa lagu ini adalah lagu yang ditulis oleh Sidney Mohede. Karena dia sebagai seorang komposer lagu, pengarang lagu, dia punya masalah dengan telinganya. Ada satu istilah itu ya, istilah medis, di mana telinganya itu selalu mendengung. Ya, bayangkan seorang komposer lagu, ya, pekerjaannya nulis lagu, pekerjaannya musik, itu sama seperti pengkhotbah, lalu tiba-tiba hilang suaranya, itu tersiksa sekali. Dan Sidney mengalami itu. Jadi saya bisa membayangkan gimana ya dia terus ada bunyi terus main musik, nyanyi, ada bunyi itu. Saya pikir mungkin Sidney ada satu titik seperti menyalahkan Tuhan atau marah kepada Tuhan. Loh Tuhan, saya ini kan mengarang lagu bukan lagu untuk yang lain tapi untuk Engkau. Kenapa Tuhan gak lindungi telinga saya? Tuhan gak membuat telinga saya punya daya tahan, gendang telinga saya punya daya tahan, sehingga saya tetap oke. Ya, Erik waktu itu mengatakan, ini Pak, lagunya dikarang oleh Sidney Mohede pada waktu dia mengalami itu. Dan dia menulis ini kata-katanya, jujur, kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Wow. Ini hasil saudara-saudara. Kalau saudara memuji Tuhan belum tentu keadaan berubah. Tetapi hubungan saudara dengan Tuhan pasti lebih dekat. Hasil relationship. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. 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 Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk dalam kesesakan, menolong dalam sesakan. Namun meskipun Kau belum,
kan menyembahmu. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Jujur kadang aku lalai, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji. Kau selalu bersamaku. Amen. Dalam setiap perlaku, Kaulah damai tenangku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan dosaku, amin, terpelah sendiri. Selalu menemani hidupku, akan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memanfaatkan setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap kerinduan, setiap hambatan, bahkan setiap beban yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berkata, rambut yang gugur pun itu atas sepengetahuan Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan, maka tinggal pilihan di dalam tangan kita. Kita mau jadikan apa itu? Kita mau jadikan naik level untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga puji-pujian itu menjadi bagian dari hidup kita. Saudara-saudara, jujur, jangan memilah-milah, jangan memisah-misahkan apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Kalau itu sebuah beban berat, ataupun itu sesuatu yang nampaknya ringan, yang kalau saudara tidak berubah pun saudara seperti tidak mengalami efek apa-apa. Tetapi sesungguhnya kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud. Pakai semua itu untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mencari Tuhan, lebih dekat kepadanya. Mari saudara, saya mengajak kita nyanyikan pujian ini. Tetapi kalau Sidney Muhade menyanyikan pujian ini karena ada bunyi nging terus di telinganya, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Tetapi saya mengajak, kalau saya menyanyi pujian ini hari ini, saya mau berdoa secara khusus untuk tempat kita, untuk tempat ibadah kita. Hati saya menangis oleh karena tempat anak-anak kita harus pindah. Tempat anak-anak kita harus berjuang bersama-sama. Tetapi saya mau mengajak kita, saya mau juga membawa ini untuk memandang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang berikutnya mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, sebab orang benar mukanya tidak akan tersipu-sipu malu. Mari kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Apapun yang saudara bawa kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama memuji Tuhan,
berseru kepadanya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, amin, sampai jiwaku percaya. Oh, sampai hatiku mendengar. Amin, 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 haleluya. Pengharapan ku kan berserah, ku kan berserah. Haleluya. Sedih, ku tahu kau mengasihiku, mengasihiku, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Apabila ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan, saya minta ini menjadi private time. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara-saudara ingin mengambil kesempatan untuk memuji Tuhan untuk apa yang saudara sedang alami, untuk menunjukkan pandangan mata hatimu kepada Tuhan, sehingga engkau tidak akan dipermalukan. Seperti kata firman Tuhan, untuk berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjadi jawaban. Jika ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan, saya minta saudara-saudara dengan kerendahan hati untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini rumah Tuhan, ini tempat di mana saudara bebas untuk saudara menerima sesuatu dari Tuhan, menerima jamahan Tuhan, menerima kekuatan, menerima penghiburan, menerima pewahyuan, menerima sesuatu yang baru. Kalau engkau ingin didoakan, saya minta engkau angkat tangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami kadang-kadang seperti Daud ya Tuhan. Di belakang kami ada ancaman, dan di depan kami nampak ada ancaman yang jauh lebih besar. Kami tidak tahu harus mundur atau maju. Dan ketika kami maju, kami belajar maju dengan iman. Ketika kami melangkah, kami belajar melangkah dengan iman. Dan ketika kami melangkah dengan iman, kami belajar untuk memuji Tuhan sekalipun belum ada jalan keluar. Dan kalau ada di antara kami pagi hari ini ya Tuhan, dengan apapun situasi keadaan, bisa jadi oleh karena kerinduan-kerinduan, sedang mengusahakan sesuatu, sedang berusaha sesuatu, Tuhan kami mau berdoa, kiranya itu mendorong kami untuk memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Dan kalau ada di antara kami ya Tuhan, yang tangannya terangkat Tuhan, oleh karena ada situasi yang membuat mereka terjepit Tuhan, situasi yang rasanya itu menjadi beban, malam-malam menjadi beban, dan kadang-kadang oleh karena ada tambahan-tambahan yang lain, pekerjaan, keluarga, rasanya kadang-kadang ingin menyerah. Tetapi hari ini kami mau berdoa supaya kami tetap memuji Tuhan, memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah kami tidak pernah berubah. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menjadi sumber jawaban kami. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Engkau juga memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan. Tuhan, kami bukan orang yang selalu digerakkan oleh penderitaan dan kesusahan. Kalau ada di antara kami sedang mengalami berkat Tuhan, juga kesempatan untuk kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami masing-masing, sehingga puji-pujian adalah hasil dari kedekatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan Devita untuk memberi pengumuman. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF Church.
Sekarang kita waktunya untuk mendengar pengumuman. Teman, sebelum itu kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya bisa minta tolong Rahel untuk bisa pimpin doa persembahan siang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, untuk worship-Mu hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk setiap hari Tuhan kami memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bentar Tuhan kami mau melakukan persembahan Tuhan. Dekati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA yang tertera di layar ataupun di depan saudara di belakang kursi juga kita sediakan QR code-nya. Sambil saya akan berikan waktu untuk saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat di 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya setiap kita dalam setiap musim hidup kita terus diajarkan untuk bisa menjadi murah hati ya. Oke. Kita juga mengingatkan saudara untuk bisa hadir juga di ibadah minggu depan, tetap hadir. Lalu untuk di hari Selasa kita akan invite saudara untuk bisa hadir di Moment of Restoration yang akan diadakan secara online. Nanti untuk detailnya akan di-share di Instagram ataupun di grup. Nah, di hari Kamis kita juga encourage teman-teman untuk bisa hadir dan menghadiri KTB. Dan di hari Kamis ini kita mengingatkan setiap KTB leaders bahwa mulai di hari Kamis ini kita akan belajar untuk memulai memberi persembahan. Jadi nanti juga teman-teman bisa saling mengingatkan aja agar di hari Kamis ini kita juga mulai memberikan persembahan untuk di KTB ya. Nah, kita juga mau remind untuk semua cruise dan jemaat mungkin yang belum terlibat dalam cruise tapi ingin terlibat pelayanan juga untuk bisa hadir di 17 Agustus untuk bisa ikut outing, one day outing ya. Nanti untuk detail tempatnya akan juga kita share di grup masing-masing. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Pak Agus. Terima kasih Devita. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih buat kesetiaan saudara-saudara. Kita bersyukur. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dan saya lihat ada beberapa anak yang datang pagi hari ini. Ya, mereka melantai di belakang sana ya saudara ya. Kita berdoa ya. Kemarin saya coba keliling-keliling ke ruko-ruko mungkin cari tempat begitu ya saudara. Kita doakan bersama-sama supaya Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik buat kita semuanya. Tetapi pasti Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara. Amin ya. Kemarin saya bertemu dengan orang yang bertobat. Dia menceritakan bersaksi bahwa dia sangat suka dugem. Saya baru ketemu orang ini ya saudara-saudara. Dan dia mengatakan kalau dia hasil kerjanya habis tiap malam dia selalu pergi ke tempat yang sama untuk dugem. Saya baru ketemu orang model seperti ini ya. Orang wow. Dan dia mengatakan dia kalau zaman itu tahun itu waktu itu sepeda motor masih harganya sekitar 10 juta ya 10 juta. Jadi kalau dia sudah punya penghasilan dan dia dalam satu malam bisa habis 3 juta pada waktu dugem. Saya serius Pak, iya dia. Dan tetapi dia mengatakan satu kali saya dipanggil Tuhan. Istri saya mengalami pendarahan dan tidak pernah berhenti, tidak bisa berhenti. Saya sangat takut sehingga saya datang kepada Tuhan. Dan itu adalah ketua panitia retreat itu saudara-saudara ya. Saya percaya masih ada mujizat kehidupan. Saya percaya Tuhan bisa mengubahkan orang lain. Termasuk situasi dan keadaan kita. Tuhan Allah yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa, kita doakan dalam minggu ini tidak ada yang ulang tahun, tapi kita akan berdoa untuk doakan untuk tempat Sunday School kita ya.
Kiranya Tuhan tolong ya, kemudian juga kita berdoa untuk pekerjaan, mungkin dari setiap saudara. Kalau ada juga yang sakit kita doakan, apabila ada yang sakit ya kita doakan untuk hal-hal ini ya. Saya mau meminta tolong untuk MS, bisa maju ke depan, minta tolong untuk berdoa ya, berdoa untuk yang sakit ya. Berdoa juga untuk tempat buat anak-anak kita ya, agak ke sini supaya masuk di sana. Oke. Ya Sunday School ya, anak-anak Sunday School ya, tempat. Ya. Nanti Michael ya MS bisa berdoa dan sesudah itu kita akan masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami bisa dalam keadaan sehat Tuhan, baik. Amen. Tuhan, bisa berkumpul di sini semua untuk mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh Pak Agus hari ini bisa tertanam di benih, di benak hati kita satu persatu masing-masing. Tuhan, Engkau yang tahu apa permasalahan kami, kendala kami. Amen. Engkau yang sembuhkan semua Tuhan, untuk yang sakit-sakit Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan sekarang kasusnya COVID mungkin lagi meningkat Tuhan. Kekhawatiran kami kembali muncul lagi Tuhan. Tapi itu tidak menghentikan kami untuk tetap percaya pada Engkau Tuhan. Amen. Bahwa Engkau yang bisa menyembuhkan, melindungi dan segala pun. Haleluya. Itu Tuhan, Engkau yang sertai hidup kami masing-masing Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat atau teman-teman kita yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan Tuhan, Engkau yang pulihkan lagi sehingga mereka bisa kembali lagi Tuhan hari Minggu beribadah bersama kami Tuhan. Amen. Dan secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk Sunday School Tuhan, untuk ya, adik-adik, untuk bayi-bayi Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dari di gereja kami Tuhan, anak dari jemaat-jemaat di sini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka bertumbuh dari kecil untuk mengenal Engkau Tuhan. Amen. Engkau yang sediakan Tuhan tempatnya Tuhan. Amen. Jika tempat yang lama sedang direnovasi atau ada kendala Tuhan, sebentar lagi Engkau sediakan tempat yang lebih baik lagi Tuhan. Amen. Yang lebih proper lagi Tuhan untuk mereka bisa bersunday school Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. namamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera dan menimbulkan di dalam hatimu seperti matahari terbit di pagi hari, sukacita yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan sesuai dengan janji-janjinya, bukan dengan perasaanmu, tetapi dengan janji-janji di dalam firman-Nya. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hubunganmu dengan pasanganmu, bahkan diberkatilah engkau masa depanmu. Engkau akan diberikan pasangan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi engkau, menerima engkau apa adanya. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Diberkatilah engkau yang di dalam rumahmu, engkau sedang menanti-nantikan kehadiran seorang putra atau putri. Diberkatilah engkau untuk terus berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan diberkatilah engkau yang semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan semakin indah di dalam hidupmu. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya, sehingga memberkati apa yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan kita semakin mengenal Dia dengan lebih lagi sampai Maranatha, datang kali yang kedua Yesus menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku
Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku, amin Tuhan. Engkau dengar doa kami melalui lagu ini Tuhan. Engkau jadikan kami semakin indah, amin. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin, amin. God bless you. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Happy Sunday.